Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, everything dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada. I hope you also happy dan full of curiosity. Oh ya, pada siang hari ini, karena hari ini aku shoot jam 12 siang, so aku mau bilang selamat siang. Pada siang hari ini, aku ingin memulai sesuatu yang baru. I want to start something new. Seperti di video aku yang kemarin, di waktu challenge Gemini versus Me, aku bilang kalau aku ingin memulai sebuah playlist baru, dan dimana playlist ini adalah seperti yang udah terpampang di layar kalian, fundamental data analysis. By the way, aku baru aja mereview lagi pembelajaran terkait data analysis, dan I want to learn it more with you all guys. So aku juga nge-review, dan aku berharap hasil reviewku ini bermanfaat lah buat diriku dan juga untuk kalian semua. So gak usah berlama-lama, let's start it. Di video kali ini sebenarnya kita akan membahas tentang apa sih? Nah, di sini aku sudah membuat beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tambang minyak. Ya, tambang minyak. Bukan tambang minyak yang itu tetapi. Yang kedua adalah namanya apa. Yang ketiga, siapa sih yang ngelakuin. Dan yang keempat adalah skill apa yang bakalan dibutuhin. Penasaran? Data adalah minyak mentah mahal di dunia industri. Kenapa bisa dibilang begitu? Oke, kita nggak perlu banyak bertanya ya. Kayak misalnya kita berbicara tentang tambang minyak mentah, itu udah pasti sangat berkaitan dengan hal yang fantastis. Nah, tidak lain hal dengan yang namanya data. Di dalam dunia industri, di dalam dunia bisnis, data itu adalah semacam sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk keberlanjutan dan berjalannya sebuah bisnis dan industri. Bayangin aja kalian sebuah perusahaan, nggak usah jauh-jauh ke perusahaan deh, kalian itu bekerja di suatu kantor atau biro apalah itu, yang namanya data itu udah pasti sangat penting sekali. Bahkan sebagai seorang individu, adanya data itu merupakan sesuatu hal yang sangat krusial. That's why dalam dunia industri, dalam dunia bisnis, data udah diibaratkan kayak minyak mentah yang sangat berharga. Sekarang kita bakal beralih kepada what is about data analysis. Aku kayaknya udah pernah membahas terkait data analysis ini di video aku yang sebelumnya. Kalian bisa nonton, itu terkait dengan perbedaan antara job sebagai data analysis, data scientist, dan juga machine learning engineer. Nah, di situ aku sempat membahas sedikit mengenai apa sih itu data analysis. Oleh karena itu, kalian bisa tonton aja dan linknya ada di kolom description. Apa itu data analysis? Data analysis adalah proses mengumpulkan atau collecting, mengubah, transform, menata data untuk mendapatkan insight-insight yang sangat berguna untuk kepentingan tertentu. Contohnya kayak kepentingan dalam dunia bisnis dan dalam dunia industri. Nah, dunia bisnis dan industri di sini sangat luas ya, karena apa sih yang nggak butuh data? Dan di sini insight yang didapatkan akan digunakan sebagai dasar tindak lanjut dan strategi yang akan dilakukan ke depannya. Entah itu berupa prediction atau clustering atau even sistem pendukung keputusan. Lalu, jika datanya banyak, tentu kita memerlukan seseorang sebagai penambangnya. Nah, siapa sih yang bakalan menambang, lalu mengolah, dan menemukan insight-insight itu? Yang melakukan proses data analisis itu disebut dengan data analis. Nah, jadi data analis itu adalah seseorang yang memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan data, melakukan pengubahan data, melakukan insight-insight seperti itulah. Itulah yang disebut dengan data analis. Aduh, jerawatku kepencet, Bu. Lalu, sebagai seorang data analis, kira-kira keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan? Sekarang kita mulai dulu dari skill analisis. Yang pertama, seorang data analis itu harus memiliki rasa pengen tahu yang tinggi. Jadi kayak, I have to know more and more. Dia harus punya rasa pengen tahu yang tinggi. Pokoknya harus menggali informasi terus kayak gitu. Lalu yang kedua, suka tantangan dan suka belajar akan hal baru. Ketiga, dia harus bisa memahami konteks kondisi di balik sebuah kejadian. Jadi misalnya ada data dengan rank segini, terus ada data dengan kondisi seperti ini, ada visualisasi data yang seperti ini. Nah, itu harus bisa kayak melihat apa sih kiranya kejadian yang bisa terjadi dari balik pattern yang seperti ini. Lalu, pola pikir teknis dan juga logis. Jadi kayak nggak hanya berdasarkan pada
pada feeling, tetapi kalau kita udah masuk ke dalam ranah analisis data, harus menitik beratkan pada sesuatu yang teknis dan juga logis. Bahkan berpikirnya pun juga harus secara komputasional. Dari yang ada masalah besar, bisa kita pecah-pecah menjadi masalah yang lebih kecil-kecil, sehingga dalam penyelesaiannya tuh bisa lebih terstruktur dengan baik. Mengolah informasi dengan baik dari sekian banyak data yang sangat bejibun itu, dari sekian banyak informasi, seorang data analisis itu harus bisa mengolah informasi itu dengan baik, sehingga dia bisa menyajikan insight dan rangkuman informasi secara matang juga mendalam. Selanjutnya, memanfaatkan data untuk hal manajemen. Kalau misalnya ada banyak sekali data, dia bisa mengolah itu, menggali informasinya, dan memanfaatkannya untuk manajemen kebutuhan bisnisnya. Entah itu dari segi sumber daya manusianya, segi waktu, dari segi tenaga, dan juga lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah skill analisis. Selanjutnya adalah kemampuan mikir analisis atau analisis thinking analysis. Yang pertama, dia harus bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan. Jika ada masalah, seorang data analis harus bisa mengidentifikasikan apakah masalah itu dan juga menyelesaikannya. Itu penting. Kedua adalah merepresentasikan ke bentuk visual. Karena pada kenyataannya, manusia itu akan lebih cepat paham ketika dia itu melihat sebuah gambar. Gambar visual yang menarik itu akan lebih cepat menyampaikan informasi daripada hanya sebuah kayak Excel yang sangat banyak dengan angka. Visual akan jauh lebih menang. Berpikir strategis dan juga fokus dan juga komputasional, hampir mirip dengan yang aku jelaskan tadi di pada skill analisis. Selanjutnya, berorientasi pada masalah dan juga bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dia harus memahami seluk-beluk dari pattern data dan juga korelasi dalam data, karena data itu adalah minyak mentah yang sangat berharga. Di dalamnya terdapat banyak sekali informasi yang bisa diambil, yang bisa dimanfaatkan untuk strategi bisnis ke depannya. Dan yang terakhir adalah berpikir secara garis besar, tapi juga bisa melihat secara detail. Terkadang dalam pekerjaan tidak semuanya disampaikan secara detail, tetapi ada kalanya kita diminta untuk bisa menyampaikan sesuatu itu secara garis besar. Misalnya pada sebuah rapat, kita diminta untuk menyampaikan sesuatu secara ringkas dalam waktu yang hanya 1 menit. Kita nggak mungkin untuk menyampaikan sesuatu secara detail dan terperinci, itu tidak mungkin. Jadi penting untuk berpikir secara garis besar masalahnya apa, tapi juga tetap memahami detail-detail yang ada di dalam masalah tersebut. Nah, karena kita udah mengetahui hal-hal pembuka terkait data analisis, sekarang I have a challenge mental to you all guys. Apa yang kamu tangkap dari video ini? Coba jelasin di kolom komentar dengan bahasa kamu sendiri, dengan pemahaman kamu sendiri. Nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk, karena menyampaikan hasil belajar yang kamu pahami dengan cara dan bahasamu sendiri itu salah satu teknik belajar tingkat tinggi yang nggak semua orang bisa. So please, kalau kalian benar-benar attention, kita asah mental, kita latihan untuk berani. Dari video yang udah kalian lihat ini, coba deh kalian sampaikan di kolom komentar kira-kira apa yang kalian tangkap, dan tentu saja dengan bahasa dan cara kalian sendiri. Kayaknya udah cukup untuk video ini, karena tujuanku hanya baru pada introduction. Dan next video aku bakal bahas apa? Di next video aku bakal bahas kenyataan data di dunia nyata, data di real life. Seperti itu. Mungkin aku akan update nanti pada hari Rabu, insya Allah. Semoga tidak ada kendala. And okay guys, I think this is enough untuk video yang kali ini, karena aku berpikir ini baru untuk introduction aja, jadi jangan yang terlalu berat-berat dulu. But aku yakin ke depan nanti aku bakalan ada sesi ngoding, dan kalian harus ngikutin biar ilmunya nggak setengah-setengah. And ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini biar channel ini makin berkembang, biar aku makin semangat untuk konten, berbagi insight, dan belajar bareng bersama kalian terkait data, machine learning, dan juga artificial intelligence, atau mungkin journey-journey keasikan belajar yang lainnya. Share juga videonya ke teman-teman terdekat kalian, siapa tahu teman-teman kalian itu butuh. And yeah, see you at the next video.